Ajarku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Tuhan, ajarku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Waduh, senang sekali. Ini menuju ke akhir bulan Juni ya, gak berasa waktunya. Tapi kita percaya bahwa setiap hari selalu ada berkat Tuhan yang baru, amin. Selalu baru rahmatnya Tuhan, gak berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami begitu ajaib. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersuka untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan bersama keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Kami mau bersatu hati, bersepakat Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan kami menjadi doa kami Tuhan, untuk kami bisa terus bersatu hati melayani Tuhan di dalam komunitas kami, dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Kami mau urapan Allah mengalir penuh atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di saat urapan Allah mengalir, tetap ada satu oknum Tuhan yang hendak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, mengintimidasi setiap kami. Kami mau hancurkan, kami mau usir semua di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, dan biarlah hanya kuasa Allah yang berotoritas penuh dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan pagi hari ini hanya hadirat Allah yang memenuhi setiap kami, memulihkan setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, setiap pujian penyembahan kami dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu Bapa. Setiap hari pujian pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Ya Tuhan, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Ku bersuka sebab kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Bahwa setiap pujian menyembah-Mu. Yes, Jesus. Ini pujian kami. Amin. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Kami mau terus bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji Allah yang hidup. Biarlah Engkau ditinggikan dan disukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kiri dong. Kasih tos depan belakang. Haleluya. Kita mau masuki gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur, amin. Kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menari, kita mau nyembah, kita mau tinggikan Tuhan kita, amin. Yeay. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya lagi. Ku masuk di gerbangnya dengan
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Yang bersuka, kita angkat tangan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Haleluya. Bulan ini ngomongin tentang bulan keluarga, amin. Dan kita mau sebagai keluarga kerajaan Allah, kita mau bergandengan tangan. Ada yang jauh-jauhan? Nah, Om Tani nanti pegangan tangan sama Papi Odi ya. Jadi setiap kali ada kata-kata bergandengan tangan, semuanya harus bergandengan. Gak boleh ada yang lepas, oke? Bisa ya? Kita mau nyanyikan, satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Doa kami Tuhan. Angkatlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Siap ya? Yuk pegangan tangan semuanya. Semua di dalam rumah. Amin. Kau saudara
duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, keluarga yang sangat erat, amin. Dan biarlah pujian tadi jadi rema dan jadi doa kita. Amin Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Bukan suatu kebetulan kalau tema bulan ini adalah tema tentang keluarga. Tuhan gak cuma sekedar sayang pribadi lepas pribadi. Tapi Tuhan juga sayang sama keluarga-keluarga, amin. Dan biarlah pujian ini sebentar yang akan dinyanyikan, ini dapat menjadi doa buat setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Kita mau datang sama Tuhan dan kita mau nyatakan bersama keluargaku, aku mau melayani Tuhan. Sampai akhir, gak sampai beberapa tahun aja, tapi sampai akhir Tuhan izinkan kita mau terus bersatu hati datang sama Tuhan, amin. Bukan cuma sekedar keluarga di rumah, tapi keluarga di tempat. Kita satu keluarga jemaat Suryani. Kita mau saling menopang, saling mensupport satu dengan yang lain. Ada yang mungkin anak-anak muda yang gak tahu apa-apa. Para senior memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan. Para junior yang anak-anak muda bisa memberikan ide-ide kreatif. Sehingga benar tali kasih itu bisa bersatu, padu di dalam kasihnya Tuhan, amin. Biarlah pujian ini dapat menjadi rema, dapat menjadi doa setiap kita juga. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami bawa hati kami bawa kerinduan kami. Dan menjadi doa kami bersama keluarga kami, mau terus melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biar ini menjadi doa setiap kita. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Kami mau mengasihi-Mu, mengasihi-Mu yes Jesus. Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Semoga semuanya itu bangkit berdiri. Katakan dengan iman, bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, kiranya pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa hanya Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Oh Tuhan, kami berdoa urapan Allah turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga pada saat ini, oh Tuhan, kami akan mengadakan, oh Tuhan, pelayanan penyerahan anak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di bulan keluarga ini, bulan yang penuh dengan sukacita, dan pada kesempatan ini juga ya keluarga daripada Bapak Asep dan Ibu Reni Kristiana Susilo akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Untuk itu saya persilakan maju ke depan. Mari. Ya, silakan duduk. Baik, saya akan bacakan ayat firman Tuhan pagi hari ini sebagaimana yang diambil dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Betel tidak melayani baptisan anak, tetapi melayani penyerahan anak. Demikian pada pagi hari ini yang disaksikan oleh kita semua bahwa keluarga daripada Asep Bahri dan Ibu Reni Kristiana Susilo menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Anak adalah anugerah yang terindah bagi sebuah keluarga. Dan sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar tadi, bagaimana Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri mengasihi kepada anak-anak. Ia mau anak-anak yang telah dipercayakan kepada keluarga dan keluarga Asep dan Reni pada pagi hari ini senantiasa dibawa kepada Tuhan. Ia memperhatikan, ia peduli kepada anak-anaknya, dan ia mengasihi kepada anak-anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau bertanya kepada Asep dan Reni. Anak ini telah dipercayakan kepada kalian berdua. Apakah saudara berjanji untuk
mendidik, memperkenalkan anak ini kepada Tuhan. Apa jawab saudara? Asep? Ya. Saudara berjanji di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan kalau kita membaca di dalam Ulangan, ya kita akan membaca itu di dalam Ulangan pasal 6, itu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita, ya bagi orang tua yang diambil di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Buat Bapak Asep dan Ibu Reni, ini adalah pesan firman Tuhan buat kalian berdua dalam hal mendidik anak. Ya. Tuhan telah percayakan anak ini kepada kalian. Didiklah, rawatlah dengan baik. Tentunya bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga anak ini kalau dididik dengan benar di dalam Tuhan, maka akan membawa kebahagiaan, membawa sukacita bagi keluarga, bagi kedua orang tua. Oleh karena itu bersatu padulah, bersama-samalah mendidik, merawat, memperkenalkan anak ini kepada Tuhan. Ya, jadi ini si A, si B, jangan saling mengandalkan, tapi bersama-sama dengan pertolongan yang daripada Tuhan, maka akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi keluarga ini, bagi anak-anak ini. Dan saya percaya Tuhan pasti memelihara, memberkati anak-anak ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan yang bernama Sean Christopher Marenza Bahri. Lahir pada tanggal 1 Maret 2024. Ayah dari Sean ini Asep Bahri, nama ibu Reni Kristiana Susilo. Oleh karena itu, marilah saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan juga orang tuanya. Bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Kuserahkan dan saya undang hamba-hamba Tuhan bisa maju ke depan. Kita berdoa buat anak ini supaya Tuhan menyertai dan memberkati. Anak ini
Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oleh anugerah Tuhan telah mempercayakan anak ini, oh Tuhan, yang bernama, oh Tuhan, Sean Christopher Mareza Bahri, kepada keluarga Asep Bahri dan Reni Kristiana Susilo. Oh Tuhan, mereka tidak mampu, oh Tuhan, menjaga, oh Tuhan, mendidik anak ini dengan kekuatan mereka. Oh Tuhan, mereka mau, oh Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, oh Tuhan, untuk mendidik anak ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa oh Tuhan, anak ini adalah milik Tuhan. Oh Tuhan, hanya titipan yang daripada Allah kepada mereka. Pada saat ini mereka menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan sebagai iman dan pengharapan mereka bahwa dengan pertolongan Tuhan mereka boleh, oh Tuhan, mendidik, merawat anak ini. Terima kasih Bapa, oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat anak ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan pertumbuhan, dan anak ini boleh membawa kesukaan bagi kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami meletakkan tangan atas anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Allah atas anak ini. Oh Tuhan, Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan pertumbuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan rancangkan bagi anak ini. Oh Tuhan, dan membawa kesukaan bagi kedua orang tuanya. Anak ini adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Tutup bungkusnya kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyerahkan anak ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah, anugerah Tuhan yang melimpah atas anak ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa Tuhan buat kedua orang tuanya, buat Asep Bahri dan Reni Susilo. Tuhan yang memampukan mereka Bapa, oh Tuhan, untuk mendidik, merawat, oh Tuhan, anak ini. Oh Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas sebagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan, untuk mendidik dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan pada hambanya. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, merupakan tema bagi kita sepanjang tahun 2024 ini. Di dalam rangka bulan keluarga bagi kita di bulan Juni, saya mendapatkan tema dari ayat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 yang berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dari ayat tersebut, tema yang diberikan kepada saya adalah family gathering. Saudara, ketika saya menerjemahkan, mencari, karena saya tidak fasih dan tidak memahami bahasa Inggris, tapi saya berusaha karena sekarang teknologi udah begitu canggih. Saya buka di Google Translator. Jadi dari Google yang menerjemahkan tuh, maklum, saudara, terjadi pengakuan memang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, saudara, saya menemukan ada pengertian dari tema ini. Family gathering itu ada yang pertama, pertemuan keluarga.
Betul? Ya, yang kedua adalah kebersamaan keluarga. Nah, saya bingung, saudaraku. Dari dua makna ini mana yang harus saya sampaikan? Pertemuan atau kebersamaan? Kalau pertemuan memang enak, saudaraku. Kita kumpul aja di di ponik gitu ya, keluarga makan satu meja udah selesai. Tapi yang namanya bersama, saudara, itu ada satu perjuangan. Ya. Ada satu usaha yang kita lakukan. Saya ingat kalau tidak salah sekitar tahun 1990-an ada sebuah sinetron yang ditayangkan di layar kaca. Dan soundtrack dari sinetron tersebut berkata, harta yang paling berharga adalah istana yang paling indah. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Sudah? Masih ingat sinetron tersebut? Gen Z sih nggak akan tahu. Tapi bersyukur, sudah cari di YouTube. Keluarga Cemara. Ya. Sudah, saya memahami gitu sejak tahun 90-an, 90 ketika saya mulai berkeluarga dan saya memiliki anak, saya sangat suka sekali dengan sinetron ini. Kenapa? Sudah, ketika saya tahu dan saya cari, ya, kalau rap pujian itu dinyanyikan lagi, sudah aku lucu. Selamat pagi emak, selamat pagi abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Kami untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Sudah tahu syuting dari sinetron ini ada di daerah Sukabumi. Nah, saya ingat sinetron tersebut ada keluarga Cemara yang mengambil lokasi syuting di daerah Sukabumi. Yang menarik dari sinetron ini adalah bagaimana sebuah keluarga yang sederhana terdiri dari abah, emak, Eis, Ara, dan Agil. Apal saudara saya. Ya. Eis itu adalah seorang kakak anak sulung yang luar biasa sekali. Membantu orang tuanya ketika dia pulang sekolah, dia jualan opak di pasar Sukabumi. Ya, nah Ara ini adalah seorang anak yang kedua yang memiliki bakat yang luar biasa, talenta yang luar biasa. Nah, Agil ini ada anak bungsu yang paling lucu. Setiap kali permintaannya dengan lugu dia meminta kepada bapaknya. Dan selalu bapaknya ini adalah seorang yang bertanggung jawab, abah ini. Dia adalah seorang penarik beca. Ya, sayang sekali latar belakangnya ketika akhir sinetron itu ternyata abah ini bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu seorang manajer di kota Jakarta. Tapi nggak tahu kenapa kok jadi tukang beca gitu. Ya. Saya lagi cari itu kok nggak dilanjutkan gitu ya. Tapi yang menarik bagi saya dari sinetron ini adalah penulisnya. Penulisnya adalah seorang Katolik, seorang anak Tuhan. Dan saya tahu ketika saya menyaksikan sinetron itu pun ada nilai-nilai Alkitab yang dinyatakan. Bagaimana mereka memecahkan masalah sesuai Alkitab. Bagaimana mereka mengasihi musuh mereka. Tetangga mereka yang selalu jealous, yang selalu tidak mau kalah dengan mereka. Padahal keluarga ini sederhana. Tinggalnya di gubuk bambu. Ya, cuman di bawah di bawahnya itu danau. Ya cukuplah untuk biara ikan sih untuk 1 ton sih cukup gitu ya. Nah, ternyata siapa penulis itu adalah Mas Aswendo. Aswendo Ami Atmowiloto. Dia udah almarhum. Ya. Dia adalah seorang redaksi, seorang wartawan senior yang luar biasa sekali. Ya, dan saya sangat kagum sekali dengan dia.
Karena tulisan-tulisannya. Bahkan ketika dia masuk penjara, berapa tahun dia di penjara, dia menulis melahirkan satu buku. Ya, yang lucu sekali gitu. Bagaimana kisah dia di penjara. Dan kita tahu dia masuk penjara kenapa? Karena membuat survei. Siapa yang tokoh yang paling terkenal di dunia? ya udah itu rasis nantinya. Ya, nggak saya lanjutkan, saudara. Nah, tetapi pemeran abahnya juga hal yang sama, seorang anak Tuhan juga. Dia seorang Katolik namanya Adi Kurdi, udah almarhum semua. Saudara, bagaimana abah yang sederhana ini juga, dia sebagai kepala keluarga, dia menanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai kekristenan. Saudara, dan saya bersyukur sekali untuk sinetron tersebut. Ya, akhirnya sinetron itu di TPRI kalau nggak salah dilanjutkan oleh RCTI di tahun 2000-an. Ya, saudara cari di YouTube. Saudara yang masih muda, keluarga muda, nonton sinetron ini. Saudara akan mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Bahkan jauh sebelum itu, saudaraku, ada di TPRI tahun akhir 1970-an sampai awal 80-an. Ada satu film seri yang luar biasa. Rumah Kecil di Padang Rumput. Betul ya? Siapa penulisnya? Siapa pemainnya? Pemainnya Michael Landon. Kalau sudah sering film nonton film cowboy pada tahun 60-an, ada namanya film Bonanza. Benyamin kenal ya. Karena film itu hot sekali ya. Kira-kira si Om Tantan ini lahir tahun berapa sih? Saya generasi baby boomer, saudara. Generasi terakhir baby boomer. Tahun 1964. Nah, maka saya bersyukur sekali, saudaraku. Ada begitu banyak film-film yang sungguh memiliki nilai-nilai kekristenan. Saudara, kalau sekarang kan film-filmnya kan lain kan, Siksa Neraka. Betul kan? Wina dan sebagainya kan? Tapi film itu, saudaraku, adalah satu nilai-nilai. Bagaimana sebuah keluarga memecahkan masalah mereka dalam kebersamaan melalui apa? Melakukan sesuai dengan nilai-nilai apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudaraku, dalam ayat yang diberikan kepada saya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saya menggarisbawahi ada beberapa sikap yang harus kita nyatakan di dalam tindakan kebersamaan dalam keluarga. Entah itu dalam pertemuan keluarga maupun dalam kebersamaan keluarga. Tindakan tersebut yang dinyatakan ayat yang diberikan kepada saya itu ialah yang pertama seia sekata. Yang kedua seperasaan. Yang ketiga mengasihi. Yang keempat menyayangi. Dan yang kelima rendah hati. Kalau satu poin ini saya sampaikan 10 menit, maka 1 jam lah khotbah ini akan berakhir ya. Namun dari kelima sikap yang dinyatakan firman Tuhan tersebut, saya harus menjadi pedoman dalam kebersamaan keluarga. Bagaimana kelima hal tersebut yang saya sebutkan tadi boleh nyata di dalam hidup kita. Dalam kenyataan bersama, dalam kebersamaan dalam keluarga. Pagi ini kita akan mendengar 3 aja tindakan yang akan mewujudkan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus bagi kita jemaatnya dalam mewujudkan kebersamaan dalam keluarga. Jadi saya mengkorting jadi 3 ya, karena saya tahu saya 1 poin 5 menit sudah cukup, khotbah saya akan selesai gitu ya. Kalau 5 waduh kepanjangan bagi saya. Nah, tindakan yang pertama saudaraku ialah menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Kalau saudara ingin melakukan kebersamaan dalam satu keluarga, dan saudara dapat melakukan juga apa yang dinyatakan oleh Petrus, seia sekata, rendah hati, saling menyayangi, seperasaan, rendah, dan ya macam tadi. Saudaraku, mari kita memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas yang utama di dalam keluarga kita. Ada begitu banyak skala prioritas dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga harus bijak menempatkan skala prioritas tersebut. Ya,
Sudah punya kan skala prioritas di dalam keluarga. Ya, kalau baru berkeluarga prioritasnya apa? Honeymoon. Betul kan? Ya. Nah, kalau udah lama berkeluarga prioritasnya banyak. Terlebih ibu-ibu banyak sekali prioritasnya. Ya. Bahkan bapak-bapak juga banyak sekali prioritasnya di dalam keluarga. Tapi hanya satu bapak mah katakan, pokoknya saya cari duit. Gak tahu prioritas yang lain mah ibu, emak aja yang ngurus gitu kan. Apakah itu kebersamaan dalam keluarga? Namun dari semua skala prioritas yang harus kita tempatkan sesuai dengan bobot, yang harus menjadi skala prioritas kita, saya teringatkan seorang bapak di dalam keluarga yang dengan benar dan bijak, dia menempatkan Allah Tuhannya menjadi skala prioritas yang pertama dan utama. Siapa dia? Ada yang namanya Yosua di sini? Yosua 24 ayat 15. Katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, seorang ayah, seorang bapak, dia telah memilih prioritas untuk keluarganya, bahwa Tuhanlah yang utama. Sudah? Yuk, mari. Mungkin begitu banyak prioritas, skala prioritas yang saudara punya dalam keluarga. Oh, ini. Yuk. Taruh di yang pertama. Tuhan. Amin. Taruh yang pertama. Tuhan di dalam keluargamu. Karena dia kepala. Amin. Dari keluarga kita. Kita adalah tubuhnya. Saudaraku. Tuhan adalah kepala daripada suami. Suami kepala daripada istri. Istri kepala dari anak. Saudara, jangan dibalik ya. Tuhan kepala, istri. Ya. Istri kepala keluarga. Terus dibalik. Apa? Suami di bawah istri, lalu anak-anak. Jangan dibalik ya. Sudah ada cerita lucu di TikTok. Suatu saat ada satu keluarga, seorang ayah bertanya kepada bapaknya putrinya. Ya, dia katakan begini, dengan serius sekali ayah berkata, putriku anak kecil, ya mungkin 8 tahunan lah. Kalau keluarga kita bangkrut, ya kita udah nggak memiliki apa-apa. Ya, ini orang Chinese, saudaraku. Nah, dia bertanya, kalau kita udah bangkrut dalam satu keluarga, siapa yang kamu jual? Ya, ayahnya atau ibunya? Lalu dengan lantang si putri ini berkata, aku akan jual ibu. Waduh, dengan bangga sekali si bapak. Wah, ini anak gua, ini anakku. Ya, karena perempuan kan cinta pertamanya papanya, betul? Ya, wah dengan bangga sekali si bapak berkata, kalau ketika mereka bangkrut yang dijual ibunya. Lalu si bapak ini tanya, putriku kenapa kamu mau jual ibu? Dia bilang, putri ini berkata, kenapa saya harus jual ibu? Karena ibu berharga, sangat berharga mahal. Kalau papa nggak berharga sama sekali kalau dijual. Sudah? Lihat. Saudaraku, seorang ayah mengambil keputusan dalam kehidupannya. Sama seperti Yosua. Dia ambil keputusannya dan dia sadar ketika dia sudah mendapatkan negeri yang Tuhan janjikan, yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia harus memberikan skala prioritas yang utama. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Tapi di tengah-tengah keluarganya, kadang-kadang bapaknya nggak pernah dianggap, tidak berharga. Amin. Oleh anak-anak. Kenapa? Karena keseharian anak-anak mereka hidup dengan ibunya. Kenapa? Semua karena salah menempatkan skala prioritas. Ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, oh saya percaya, hal yang benar terjadi dalam kebersamaan keluarga. Saya ingat betul ketika saya terlempar ke Jakarta, dalam keadaan di titik paling rendah dalam kehidupan ini. Tahun 2006, saya harus tidak mau meninggalkan kota Bogor. Seorang diri lalu memboyong seluruh keluarga ke Jakarta. Ketika saya di Jakarta, saya sadar betul. Jakarta itu hidup tidak enak. Amin. Tapi kalau sudah mendapatkan sesuatu pekerjaan dan itu ditekunin terus, itu akan mendapatkan hasil. Ya, bekerja mulai dari jam 7:30, jam 8 ke kantor, pulang-pulang kadang 1:30 malam, jam 10 paling pagi itu. Dan saya sadar betul, waktu saya sudah tidak ada untuk keluarga. Yang saya prioritaskan saat itu saya bagaimana mencukupi keluarga, bagaimana saya memberi makan keluarga, bagaimana saya memberi kebutuhan bagi keluarga saya. Itu skala prioritas saya. Namun Tuhan ingatkan, bukan itu prioritasmu tapi Tuhan. Dalam keterbatasan waktu yang saya miliki, saya mengambil komitmen. Setiap Senin malam, saya ingin ajak seluruh keluarga saya untuk keluar, untuk makan bersama. Entah di restoran yang lumayan atau di kaki lima makanannya sekedar pecel lele. Tapi itulah saya memiliki waktu bersama dengan anak istri saya. Di situ saya dapat mendengarkan mereka. Di situ saya dapat menyatakan apa yang Tuhan inginkan kepada mereka. Skala prioritas itu yang utama. Saudara keluarga muda, jangan pernah kau abaikan. Amin. Mungkin kau dalam kayak ekonomi pekerjaan yang waduh, udah mulai melihat, aduh udah habis waktumu. Ingat, harta yang paling indah adalah saudaraku. Yang kedua, menyadari anugerah Tuhan begitu istimewa bagi kita. Kebersamaan dalam keluarga yang pertama memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, menyadari anugerah Tuhan begitu istimewa bagi kita. Kita hidup semua karena anugerahnya. Ini yang harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Hanya anugerah Tuhan yang bisa bahkan memampukan kita untuk bertahan dalam segi kehidupan kita, bahkan pelayanan kita kepada Tuhan, juga mempertahankan kehidupan dari keluarga kita. Hanya oleh anugerah Tuhan saja yang bisa menjadikan kita tetap bersama dalam menjalani hidup berkeluarga. Anugerah Tuhan saja yang membuat kita boleh terpesona. Pujian dari almarhum Melita Sidabutar yang terakhir bersama tim pemusik Gilgal. Cari sudah di YouTube. Begitu luar biasa anugerah Tuhan, begitu mempersona kita. Amin. Bagaimana selama ini? Apakah anugerah Tuhan begitu mempersona kehidupan saudara? Inilah keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu anugerah yang mempersona kita. Anugerah yang menjadikan kita ada. Sampai saat ini, anugerah Tuhan saja yang membuat kita tidak bisa berbangga di dalam kehidupan kita, dalam segala keberhasilan kita. Anugerah Tuhan saja juga yang memampukan kita bertahan, menjalani kebersamaan di dalam berkeluarga.
Meskipun badai, topan melanda pelayaran bahtera hidup kita. Di dalam mengarungi lautan kehidupan dalam rumah tangga, hanya anugerah Tuhan saja yang bisa memampukan kita untuk terus bertahan sampai kepada pelabuhan kebahagiaan. Amin. Cerah. Dan tindakan yang ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Pertama, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyadari anugerah Tuhan. Yang ketiga, memulai dengan cinta kasih. Menjalani dengan cinta kasih. Dalam kebersamaan dalam keluarga. Selaku memulai dengan cinta kasih. Menjalaninya dengan cinta kasih. Berbicara tentang cinta kasih, tentunya kita berbicara tentang Yesus Kristus. Setuju? Setuju, saudara? Boleh lambaikan tangan apabila saudara setuju. Berbicara tentang cinta kasih, berbicara tentang Yesus Kristus. Dan kata lain, memulai bersama dengan Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus. Boleh klip ditayangkan? Kita saksikan klip ini. Sistem mengasih bunga kepada pasangannya. Saudara mungkin pernah lihat sebuah di TikTok. Ketika ada pasangan orang tua lansia sedang duduk makan, tiba-tiba si maminya ini lihat ada pasangan muda yang membawa setangkai bunga, dia berikan kepada istrinya dan pada pasangannya wanita. Dia berkata, I love you. Si oma ini bengong aja. Tapi tahu si opa tiba-tiba pergi dari mejanya. Dan ketika si oma ini lagi bengong melihat pasangan muda yang sedang menyatakan cinta melalui bunga. Kalau kita sih nggak perlu bunga, yang penting bunga bang. Ya, tiba-tiba si kakek ini datang membawa setangkai bunga. Ketika oma ini melihat, udah kelepek-kelepek saudara si oma. Dia dengan sukacita, dia antusias, dia berdiri dari bangkunya dan dia memeluk si suaminya yang udah opah. Dan dia mencium. Dan dia berkata, I love you. Berapa banyak di antara saudara yang ingin melakukan itu terhadap pasanganmu? Bolehkah saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri? Nggak ada, gagal dah khotbah saya. Yuk kita bangkit berdiri. Engkau yang suami istri, mari engkau katakan dan kau pegang tangan pasanganmu. Yuk, apakah terlalu mahal berkata I love you mami, I love you papi? Ngoskolot. Enggak saudara. Ini momen yang paling berharga apabila engkau ingin mempertahankan kebersamaan dalam keluargamu. Amin. Cari pasangan yang belum ada pasangan. Biarin jomblo sama seperti saya saat ini. Anugerahmu. Anugerahmu. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Pesan Tuhan bagi kita saat ini, mari kita memprioritaskan Tuhan di dalam keluarga kita dengan menyadari anugerah Tuhan cukup bagi kita. Mari memulai segala sesuatu di dalam keluarga dengan memulai dengan cinta, menjalaninya dengan cinta selamanya, forever in love. Berapa banyak di antara saudara yang mau menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan, dalam rumah tangga? Akankah engkau menyanyiakan anugerah Tuhan yang begitu indah? Orang yang di sampingmu yang selama ini hidup bersamamu, dia adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang terindah bagi hidupmu. Bagi pasangan suami istri, bolehkah engkau merangkul dan memeluk pasanganmu, dan kau bisikan, Hani, mungkin kalau pengen bahasa kerennya, sayang, engkau adalah anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan yang terindah bagiku. Apabila engkau mau, lakukan saat ini. Nyanyikan pujian ini semua. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa buat apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami terima berkat firman-Mu pagi ini dan biarlah kami bawa dalam setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Sehingga sungguh Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga kami. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tambahkan hikmat dan akal budi sehingga dia boleh semakin banyak hikmat yang Tuhan berikan dan boleh dia sampaikan untuk kami seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji, hormat dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan,
Terima kasih untuk Bapak Hosea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya mengundang paduan suara Hosana untuk memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan. Sebentar kita akan bawa korban persembahan. Mari untuk yang bertugas. Kita angkat satu pujian. Allah itu baik, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Nanti Saudara Riki berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Bapak. Kalau kami masih dapat memberikan apa yang kami miliki atau dari kekurangan kami Tuhan, biarlah kiranya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Kau yang berkati saja Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara semua dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini. Selain kita memberikan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa melalui transfer ke bank melalui kode QR yang tersedia. Jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihatnya ada di layar tayangannya, dan mari kita semua ikut di dalamnya, baik dalam persekutuan maupun dalam ibadah-ibadah komisi. Pengumuman selanjutnya itu ibadah raya 30 Juni pukul 7 pagi di GBI Suryani akan dilayani oleh Bapak Gunawan Hidayat dengan judul yaitu Keluarga yang Melayani. Dukungan doa, ya jemaat-jemaat yang membutuhkan dukungan doa yaitu untuk Ibu Yuyun, Ibu Cuilin, Mamah dan kakak dari Saudara Vicky, Bian cucu dari Bapak Bebeng, Edward anak sekolah minggu, untuk Ibu Lisna dan juga Bapak Thomas. Dan kita berdoa juga untuk sekolah minggu, remaja pemuda, sekolah, untuk sekolah, kuliah dan pekerjaannya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Tetap kita menjaga kesehatan ya. Pengumuman yang selanjutnya yaitu pelayanan doa dan informasi. Bapak Ibu bisa melihat tayangannya dengan nomor-nomor yang telah tercantum. Selamat atas kelulusan dan diwisudanya Saudara Joshua Wijaya, anak dari Ibu Sian Mei. Ada tayangan fotonya. Ya, puji Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan biar Tuhan yang akan memimpin langkah selanjutnya. Pengumuman yang berikutnya yaitu ada Posyandu Lansia. Tanggal 13 Juli 2024 pukul 9 pagi. Pendaftaran bisa ke Ibu Desi atau Ibu Melia. Biayanya untuk lansia Rp25.000, untuk pralansia Rp35.000. Ada pemeriksaan pap smear gratis bagi peserta BPJS aktif. Nanti info selanjutnya akan menyusul ya. Pengumuman yang berikutnya yaitu ada undangan untuk kaum pria, yaitu dalam menyambut ulang tahun kaum pria di Teratai yang ke-40, yaitu diundang plus dengan istrinya, yaitu hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 18.30 sampai selesai. Dan ini harus daftar baik boleh ke Bapak Teddy atau ke Bapak Tatang ya. Boleh membawa istrinya. Tidak ada pengumuman yang lain, saya serahkan kepada Bapak Aris untuk kita bersama-sama berdoa syafaat.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat ibadah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sungguh Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Yesus, semua karena berkat dan kemurahan-Mu yang luar biasa atas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, nanti pada waktunya kami juga Tuhan mau berdoa syafaat Tuhan buat kegiatan kami selama seminggu ini di gereja kami Tuhan, GBI Paturiani Jemaat Suryani Bapa. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus biar apapun Tuhan, segala kegiatan Tuhan, segala Tuhan pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau semakin hari semakin nyata atas kami Tuhan, Engkau semakin nyatakan kuasa-Mu atas setiap Tuhan, kami semua di tempat ini Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, kami boleh mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan, di keluarga kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan hal-hal yang luar biasa yang semuanya berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap Tuhan kegiatan di gereja kami Tuhan, ibadah hari Selasa doa Tuhan, ibadah doa hari Rabu Tuhan, kaum Bapak Tuhan, kaum Ibu Tuhan, setiap ibadah-ibadah Tuhan, sekolah minggu remaja, juga ibadah raya hari Minggu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar apapun Tuhan setiap pertemuan-pertemuan ibadah ini Tuhan boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan, boleh membawa kami semakin tahu Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari setiap kami Bapa, sehingga Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, dan sungguh Tuhan melalui ibadah-ibadah kami Tuhan, iman kami dikuatkan, kami boleh semakin Tuhan percaya dan mengalami Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau masih turut bekerja dengan luar biasa untuk gereja kami Tuhan, dan kami yakin dan kami percaya rencana-Mu rencana yang terbaik atas gereja kami Tuhan. Kerinduan kami juga Tuhan, Engkau semakin menambah-nambahkan Tuhan, baik kualitas, kuantitas Tuhan, jiwa-jiwa yang baru buat kami di tempat ini, agar kami juga boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan atas tempat kami ibadah di tempat ini Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat gereja-Mu, kami yakin dan kami percaya rencana-Mu rencana yang terbaik buat kami Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa kami tetap yakin dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik atas bangsa kami Tuhan. Rencana-Mu rencana yang Tuhan, rancangan yang mendatangkan kebaikan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa kami, apapun yang sedang terjadi Tuhan, kami yakin Tuhan pegang penuh kendali atas bangsa kami. Tuhan campur tangan Tuhan dalam segala hal Tuhan, baik buat pemerintahan kami Tuhan yang ada saat ini Tuhan, baik buat Tuhan apapun kegiatan perekonomian Tuhan, keamanan bangsa kami Tuhan, kami yakin kami percaya Tuhan ada buat bangsa kami, Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan cinta Indonesia, dan kami yakin dan kami percaya Tuhan rancangan-Mu rancangan yang luar biasa. Kerinduan kami Tuhan agar sungguh Tuhan banyak orang yang datang kepadamu Tuhan, banyak orang yang bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Entah dengan bagaimana, dengan cara-Mu yang luar biasa. Tuhan, ada jiwa-jiwa yang haus dan lapar yang boleh mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sungguh Tuhan membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu dan rancangan-Mu baik adanya buat kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Datang kepada Tuhan dan akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, sebelum kami oh Tuhan mengakhiri ibadah raya ini, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan, buat Ibu Yuyun, oh Tuhan buat Ibu Cuilin, oh Tuhan Mama dan kakak dari Vicky, demikian juga buat Bian, cucu daripada Bapak Bebeng, oh Tuhan buat Edward, anak dari sekolah minggu,
Ibu Lisna, Bapak Thomas yang dalam pergumulan kesehatan saat ini. Kami sepakat Tuhan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit dilenyapkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka Bapa. Kami percaya bahwa tangan Allah yang Maha Kuasa saat ini telah menjamah mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka sehingga mereka tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan Yosua yang telah menyelesaikan Tuhan S2-nya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Segala Tuhan rencana-rencananya ke depan, Engkau yang Tuhan menolong. Dan Tuhan yang mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan mereka yang kuliah, yang bekerja. Tuhan yang berkati mereka Bapa. Mereka yang Tuhan sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang bukakan jalan. Tuhan yang berikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, mereka juga khususnya anak-anak sekolah. Tuhan yang saat ini, Tuhan masa liburan. Biar Tuhan mereka juga mengisi hari-hari mereka. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan, maupun mereka yang beribadah dari rumah masing-masing. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati mereka senantiasa dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berikan pertolongan. Amin. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan yang terus memakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang sedang Tuhan melayani Tuhan di daerah Purwakarta sana. Tuhan yang menyertai dan perlindungan Allah yang sempurna atasnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin. Menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin.